Kalian pernah merasa tidak, kalau tempat yang paling sepi dan sunyi justru jadi tempat yang paling ramai? Bukan ramai oleh suara manusia, tapi oleh sesuatu yang seharusnya sudah lama pergi. Hai gengs, balik lagi di channel Malam Mencekam. Kali ini gue bakal ceritain sebuah kisah yang bikin gue yakin kalau beberapa rumah memang bukan cuma sekadar bangunan kosong. Mereka adalah penjara. Penjara bagi arwah yang terikat oleh dendam dan kesedihan. Cerita ini tentang Rian dan bagaimana usahanya mencari ketenangan malah membawanya ke gerbang neraka di sebuah villa tua di puncak. Pastikan kalian nonton sampai akhir karena apa yang dia temukan di dalam villa itu akan mengubah cara kalian melihat rumah kosong selamanya. Rian butuh ketenangan. Proyek arsitektur besar yang menjadi penentu karirnya menuntut konsentrasi penuh. Sesuatu yang mustahil didapat di tengah hiruk-pikuk Jakarta dan kamar kosnya yang sempit. Batas waktu semakin dekat dan kepanikannya mulai memuncak. Seorang teman lamanya, entah bagaimana mendengar keluhannya, menawarkan sebuah solusi yang terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Sebuah villa tua milik keluarga jauhnya di kawasan Cisarua, Bogor. Villa itu kosong, tidak terpakai, dan Rian boleh tinggal di sana selama yang ia butuhkan gratis. Hanya ada satu catatan kecil dari temannya. Kata orang-orang sana sih agak angker, Rian. Tapi itu kan cuma omongan orang tua dulu. Rian, seorang pemuda logis yang tumbuh bersama teknologi, hanya tertawa kecil. Hantu? Itu adalah cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Yang ia butuhkan adalah tempat yang sunyi, dan angker terdengar seperti definisi sempurna dari kata sunyi. Ia pun setuju tanpa pikir panjang. Perjalanan ke villa Kembang Sepatu terasa seperti perjalanan mundur ke masa lalu. Setelah meninggalkan jalan utama yang ramai, mobilnya memasuki jalan kecil yang semakin menyempit, diapit oleh pepohonan rimbun yang seolah menelan cahaya matahari. Udara berubah menjadi dingin dan lembab. Akhirnya, ia tiba di depan gerbang besi tinggi yang sudah berkarat marah. Di salah satu pilarnya, tergantung papan nama kayu yang lapuk, nyaris tak terbaca. Villa Kembang Sepatu. Gerbang itu berderit memilukan saat didorong. Di baliknya terhampar halaman yang dulunya mungkin indah, namun kini telah kalah oleh alam. Rumput liar tumbuh setinggi pinggang dan semak belukar menutupi hampir semua jalan tetapak. Bangunan villanya sendiri berdiri megah namun menyedihkan. Gaya arsitektur kolonial Belanda yang khas terlihat dari pilar-pilar besar di teras dan jendela-jendela tinggi. Namun, cat putihnya telah mengelupas di banyak tempat, menampakkan plesteran abu-abu yang kusam dan bernoda hitam karena jamur. Rian menarik napas dalam, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang meskipun matahari masih bersinar. Ia membuka pintu utama yang berat dengan kunci tua yang diberikan temannya. Suara deritnya menggema di dalam ruangan yang sunyi, seolah membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Bagian dalam villa itu gelap dan berbau apek. Campuran antara aroma kayu lapuk, debu tebal, dan kelembapan yang mengendap. Hampir semua perabotan ditutupi kain putih, membuat mereka tampak seperti barisan hantu pucat di tengah temaram. Sinar matahari yang menerobos masuk melalui jendela kotor hanya mampu menciptakan pilar-pilar cahaya yang menyorot jutaan partikel debu yang berterbangan di udara. Rian meletakkan tasnya di lantai. Sunyi, benar-benar sunyi. Tidak ada suara lalu lintas, tidak ada teriakan tetangga. Hanya ada saw angin di luar dan detak jantungnya sendiri. Sempurna. Ia mulai membersihkan satu area di ruang tengah untuk dijadikan tempat kerja. Ia membuka penutup sofa tua, menyingkirkan kain dari sebuah meja kayu jati yang kokoh, dan menyambungkan laptopnya. Saat sedang menata peralatannya, ia merasakan sesuatu. Sebuah perasaan ganjil yang sulit dijelaskan.
Perasaan seperti ada sepasang mata yang mengawasinya dari sudut ruangan yang gelap. Ia menoleh cepat, tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya tumpukan perabotan berselubung kain putih. Mungkin hanya perasaannya saja, pikirnya, efek dari tempat baru dan suasana yang sedikit menyeramkan. Malam pertama tiba lebih cepat dari yang ia duga. Kabut tebal mulai turun dari perbukitan, menyelimuti villa itu dalam selubung putih susu yang pekat. Suhu udara anjlok drastis. Rian membuat kopi panas, mencoba fokus pada layarnya. Namun keheningan malam itu terasa berbeda. Keheningan yang berat dan menekan. Telinganya mulai menangkap suara-suara halus. Suara derit kayu dari lantai atas. Padahal ia tahu betul, tidak ada siapapun di sana. Ia mengabaikannya, mengatakan pada dirinya sendiri itu hanyalah suara normal dari rumah tua yang memuai karena dingin. Lalu, ia mendengar suara lain, sangat pelan. Hampir tidak terdengar, seperti suara bisikan seorang wanita, namun bahasanya tidak ia mengerti. Suara itu datang sesaat, lalu hilang ditelan angin. Rian berhenti mengetik, seluruh tubuhnya menegang. Ia mendengarkan dengan seksama. Tidak ada apa-apa, hanya sunyi. Ia kembali meyakinkan dirinya, itu pasti hanya angin yang masuk melalui celah jendela. Ia mencoba kembali bekerja, tetapi konsentrasinya pecah. Perasaan diawasi itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Kali ini ia merasa hawa dingin yang aneh di tengkuknya, seolah seseorang baru saja menghembuskan nafas di belakang lehernya. Ia berbalik dengan cepat. Kosong. Ruang tengah yang luas itu tetap diam dan tidak bergerak. Kelelahan mengalahkan rasa takutnya. Rian memutuskan untuk tidur. Ia memilih sebuah kamar di lantai bawah yang tampaknya paling bersih. Saat merebahkan diri di atas kasur yang berdebu, matanya menatap langit-langit yang tinggi dan retak. Tepat sebelum terlelap, ia mendengar suara itu lagi. Kali ini lebih jelas. Suara langkah kaki yang sangat ringan berlari kecil di koridor lantai 2, diikuti dengan suara tawa cekikikan seorang anak kecil. Suara itu bergema sejenak, lalu lenyap. Jantung Rian berdebar kencang. Ia menarik selimut hingga menutupi kepalanya, memaksa matanya terpejam. Ini hanyalah imajinasinya. Pasti hanya imajinasi. Keesokan paginya, sinar matahari yang cerah seolah mengusir semua kengerian malam sebelumnya. Rian terbangun dengan leher kaku, merasa bodoh karena membiarkan imajinasinya menjadi liar. Suara-suara semalam pasti hanya tikus atau bangunan tua yang bernyanyi. Ia membuat sarapan seadanya dan kembali tenggelam dalam pekerjaannya. Siang hari, villa kembang sepatu terasa normal, bahkan memiliki pesona klasiknya sendiri. Rian merasa produktif. Sketsa desainnya mulai terbentuk dan ide-ide mengalir lancar. Rasa percaya dirinya kembali. Namun begitu senja tiba dan langit berubah warna menjadi oranye keunguan, perasaan tidak nyaman itu merayap kembali. Kabut tebal lagi-lagi turun, membuat villa itu terasa terisolasi dari dunia luar. Suara-suara dari hutan di sekelilingnya, jangkrik, katak, dan entah serangga malam apa lagi, terdengar seperti orkestra yang aneh dan ganjil. Malam itu gangguan menjadi lebih berani. Saat Rian sedang serius menatap layar laptopnya, ia mendengar suara denting piano yang sumbang. Satu nada saja, dimainkan dengan ragu-ragu. Ting! Suara itu datang dari sebuah ruangan di ujung koridor.
yang pintunya tertutup rapat. Ia tahu di dalam ruangan itu ada sebuah piano tua yang juga ditutupi kain putih. Ia belum pernah menyentuhnya. Jantungnya mulai berdetak lebih kencang. Ia mencoba mengabaikannya, namun beberapa menit kemudian suara itu terdengar lagi. Ting, ting. Kali ini dua nada, seolah seseorang sedang mencoba memainkan sebuah lagu, namun lupa caranya. Rian memberanikan diri. Dengan senter dari ponselnya, ia berjalan perlahan menyusuri koridor yang gelap. Lantai kayu di bawah kakinya berderit, menambah ketegangan. Ia berdiri di depan pintu ruang piano. Tangannya gemetar saat memutar kenop pintu yang dingin dan berkarat. Pintu terbuka dengan suara derit yang panjang. Di tengah ruangan, di bawah surutan senternya, piano tua itu berdiri diam. Masih tertutup kain putih yang tebal dan berdebu. Tidak ada siapapun. Tidak mungkin ada yang bisa memainkannya tanpa membuka kain penutup itu. Ia mendekat, menyibakkan kain itu dengan kasar. Debu berterbangan. Papan-papan piano itu menguning dan beberapa retak. Ia menyentuh salah satu tus. Tidak ada suara. Tusnya macet. Rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Jika tusnya macet, lalu suara apa yang ia dengar tadi? Ia buru-buru menutup pintu dan kembali ke ruang tengah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu semua hanyalah ilusi pendengaran. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Setiap suara kecil membuatnya tersentak. Derit kayu, desau angin, bahkan suara nafasnya sendiri terdengar asing. Sekitar pukul 2 pagi, saat ia mulai sedikit mengantuk, ia mendengar suara baru. Suara gesekan. Seperti sesuatu yang diseret di lantai atas. Pelan, tapi konstan. Serit, serit, serit. Suara itu bergerak dari satu ujung koridor ke ujung lainnya, lalu berhenti tepat di atas kamarnya. Rian menahan napas, menatap langit-langit kamarnya yang gelap. Keheningan total menyusul yang entah kenapa terasa jauh lebih menakutkan. Kemudian, suara itu mulai lagi. Kali ini bukan suara seretan, melainkan suara kelereng yang dijatuhkan ke lantai kayu. Tak, tek, 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 tak. Satu persatu, seolah ada anak kecil yang sedang bosan bermain di kamarnya. Suara itu terus berlanjut selama hampir 1 jam. Rian hanya bisa berbaring kaku, memejamkan mata erat-erat, berharap pagi segera datang. Hari ketiga adalah puncaknya. Rian sudah sangat lelah dan kurang tidur. Wajahnya pucat dan lingkaran hitam terbentuk di bawah matanya. Ia memutuskan untuk menjelajahi villa itu di siang hari, berharap menemukan sumber suara-suara aneh itu, seperti pipa bocor atau jendela yang longgar, agar otaknya yang logis bisa tenang. Ia naik ke lantai 2. Koridor panjang di sana terasa lebih dingin dari lantai bawah. Ada beberapa kamar tidur dengan pintu tertutup. Ia membuka satu persatu, semuanya kosong, dipenuhi perabotan tua berselubung kain putih. Di salah satu kamar paling ujung, ia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti. Itu adalah kamar anak-anak. Ada sebuah tempat tidur kecil dari besi dengan cat yang sudah terkelupas, sebuah lemari kayu kecil, dan sebuah kuda goyang di sudut ruangan. Semua tertutup debu, tapi entah kenapa kamar ini terasa paling hidup. Di dindingnya ada sisa-sisa coretan krayon yang samar.
Saat hendak keluar, matanya menangkap sesuatu yang berkilau di bawah tempat tidur. Ia berjongkok dan meraihnya, sebuah kotak musik kecil dari perak yang sudah menghitam. Bagian atasnya dihiasi ukiran penari balet. Dengan sedikit penasaran, ia memutar tuas di bagian bawahnya. Tidak ada suara, mungkin sudah rusak. Ia meletakkannya kembali di atas meja rias kecil dan meninggalkan ruangan itu. Sore itu, saat sedang berkonsentrasi pada desainnya, ia mendengar suara musik. Melodi lembut dan sedikit fals dari sebuah kotak musik memainkan lagu yang familiar, namun ia tidak bisa mengingat judulnya. Suara itu datang dari lantai atas, dari kamar anak-anak itu. Rian membeku. Ia ingat betul kotak musik itu rusak, tidak mungkin bisa berbunyi sendiri. Rasa takutnya kini bercampur dengan rasa ingin tahu yang tak terbahankan. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Dengan langkah berat, ia kembali menaiki tangga. Saat ia mencapai koridor lantai 2, melodi kotak musik itu tiba-tiba berhenti. Hening. Rian berjalan menuju kamar anak-anak itu, mendorong pintunya yang sedikit terbuka. Ruangan itu tampak sama seperti tadi siang, tapi ada satu hal yang berbeda. Kuda goyang di sudut ruangan tidak lagi diam. Benda itu bergerak maju mundur dengan sangat pelan, tanpa suara, seolah baru saja ada seseorang yang turun darinya. Melihat kuda goyang itu bergerak sendiri adalah titik di mana logika Rian mulai runtuh. Itu bukan lagi soal suara angin atau bangunan tua. Sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sedang terjadi di hadapannya. Ia tidak masuk ke kamar itu. Ia mundur perlahan, langkah demi langkah. Matanya tak pernah lepas dari kuda goyang yang terus berayun dalam keheningan yang mencekam. Begitu sampai di ujung koridor, ia berbalik dan lari menuruni tangga. Jantungnya berdebar seperti jendrang perang. Ia meraih ponselnya, ingin menelpon temannya dan mengatakan ia akan pergi saat itu juga. Tapi di luar, kabut sudah begitu tebal hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Mengemudikan di jalanan sempit dan asing dalam kondisi seperti itu sama saja bunuh diri. Ia terjebak di villa kembang sepatu setidaknya sampai besok pagi. Ia mencoba mengunci dirinya di ruang tengah. Ia menyalakan semua lampu yang masih berfungsi, menciptakan pulau cahaya kecil di tengah lautan kegelapan. Ia memasang musik keras-kerasan dari laptopnya, berusaha menenggelamkan suara-suara gaib di sekitarnya. Untuk beberapa saat, cara itu berhasil. Suara dentuman musik elektronik membuatnya merasa sedikit lebih berkuasa atas keheningan villa itu. Namun teror tidak datang dari suara, melainkan dari penglihatan. Saat ia sedang mondar-mandir mencoba menenangkan diri, dari sudut matanya ia melihat gerakan di koridor yang menuju dapur. Sebuah bayangan. Bukan bayangan biasa yang tercipta dari cahaya dan benda. Ini adalah bayangan hitam pekat, berbentuk seperti siluet seorang wanita jangkung dengan gaun panjang. Bayangan itu hanya melintas sekilas dari satu sisi koridor ke sisi lain, lalu lenyap. Rian berhenti bernapas. Musik yang tadinya terasa memekakkan telinga, kini seolah tidak ada artinya. Ia menatap koridor yang kosong itu, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Apakah ia baru saja berhalusinasi karena kelelahan? Ia mematikan musiknya. Keheningan kembali mengambil alih, terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia duduk di sofa, memeluk lututnya.
mencoba berpikir jernih. Siapa wanita itu? Apa hubungannya dengan suara anak kecil dan kotak musik? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya tanpa jawaban. Rasa haus memaksanya untuk beranjak. Dengan enggan, ia harus melewati koridor tempat ia melihat bayangan tadi untuk sampai ke dapur. Ia menyalakan senter ponselnya, menyorotkannya ke setiap sudut sebelum melangkah. Dapur itu kuno, dengan meja porselin yang sudah retak dan lemari-lemari kayu yang kusam. Saat ia sedang mengisi gelas dengan air dari botol yang dibawanya, ia mendengar suara dari belakangnya. Suara tangisan. Bukan tangisan keras, melainkan isak tangis tertahan seorang wanita, penuh kepedihan dan kesedihan yang mendalam. Suara itu datang dari sebuah ruangan kecil di sebelah dapur, sebuah kamar pelayan Ua yang pintunya sedikit terbuka. Rian membeku, gelas di tangannya bergetar. Harusnya ia lari, harusnya ia tidak peduli. Tapi ada sesuatu dalam suara tangisan itu yang membuatnya merasa iba. Dengan bodohnya, didorong oleh rasa penasaran yang mengalahkan rasa takut, ia mendekati pintu itu. Ia mengintip melalui celah kecil. Ruangan itu gelap gulita. Tapi samar-samar, ia bisa melihat sebuah ranjang besi tua di sudutnya. Di atas ranjang itu, duduk membelakanginya sesosok wanita. Ia mengenakan gaun putih kusam, rambut hitamnya yang panjang tergerai menutupi punggungnya. Bahunya bergetar hebat karena isak tangisnya. Rian tidak bisa melihat wajahnya. Ia hanya berdiri di sana, terpaku, mendengarkan tangisan pilu itu. Siapa dia? Roh pelayan tua atau sesuatu yang lain? Tiba-tiba, tangisan itu berhenti. Wanita itu berhenti bergerak. Keheningan yang tiba-tiba itu terasa jauh lebih mengerikan daripada suara tangisannya. Perlahan, sangat perlahan, kepala wanita itu mulai berputar. Bukan gerakan normal seperti orang menoleh. Lehernya berputar dengan cara yang tidak mungkin secara anatomi, seperti sendinya patah. Kepalanya terus berputar ke belakang melebihi batas bahunya, sementara tubuhnya tetap diam menghadap ke depan. Dalam teraman, Rian melihat wajahnya, wajah pucat pasi dengan mata yang kosong hitam tanpa bola mata. Mulutnya sedikit terbuka dalam ekspresi penderitaan abadi. Waktu seolah berhenti, Rian tidak bisa berteriak, suaranya tercekak di tenggorokannya. Sosok itu kini menatap lurus ke arahnya dengan kepalanya yang terpelintir ke belakang. Kemudian dari mulutnya yang terbuka, keluar suara bisikan yang dingin dan serak dalam bahasa Belanda yang tidak dimengerti Rian. "Waar is mijn kind?" Di mana anakku? Saat itulah Rian menemukan kembali suaranya. Ia menjerit, tersandung ke belakang, dan lari tunggang langgang kembali ke ruang tengah. Ia tidak peduli lagi dengan barang-barangnya. Ia menyambar kunci mobilnya, berlari ke pintu utama dan membukanya dengan paksa. Ia tidak peduli dengan kabut tebal di sekitarnya. Apapun resikonya di luar sana, itu lebih baik daripada tetap berada 1 detik lebih lama di dalam rumah terkutuk ini. Saat ia berlari melintasi halaman yang gelap menuju mobilnya, ia mendengar suara pintu di lantai 2 terbanting keras. Lalu dari salah satu jendela di lantai atas, jendela kamar anak-anak itu, ia melihatnya. Sosok wanita itu berdiri di sana, menatapnya dengan mata hitamnya yang kosong. Dan di sebelahnya, berdiri sosok kecil, seorang anak perempuan pucat dengan gaun kuno, melambai pelan padanya. Napas Rian tersengal-sengal. Pemandangan di jendela lantai 2 itu membakar dirinya hingga ke tulang. Wanita berleher terpelintir dan anak perempuan pucat itu bukan lagi sekadar bayangan atau suara. Mereka adalah manifestasi nyata dari kengerian yang menghuni villa itu. Ia berhasil mencapai mobilnya. Tangannya gemetar hebat saat mencoba memasukkan kunci ke lubang starter. Setelah beberapa kali gagal,
kunci itu akhirnya masuk. Mesin mobil meraung hidup, suaranya terasa begitu menenangkan di tengah keheningan yang menekan. Tanpa berpikir dua kali, ia menginjak pedal gas. Lampu depan mobil menembus kabut tebal menciptakan dua terowongan cahaya yang terbatas. Ia memutar setir dengan kasar, keluar dari halaman villa dan kembali ke jalan kecil yang sempit. Derit gerbang besi yang ia tinggalkan terbuka, terdengar seperti tawa perpisahan yang serak. Rian terus mengemudi. Jantungnya masih berdebar kencang. Ia hanya ingin sejauh mungkin dari tempat itu. Jalanan yang dikelilingi pepohonan rimbun terasa lebih mengancam di malam hari. Cabang-cabang pohon yang menjulur rendah tampak seperti lengan-lengan kurus yang mencoba menggapai mobilnya. Kabut membuatnya harus mengemudi dengan sangat pelan, menambah rasa frustasinya. Di dalam mobil yang tertutup, ia merasa sedikit lebih aman. Ia menyalakan radio, mencari saluran apapun untuk mengisi keheningan. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah suara gemerisik statis. Tiba-tiba, dari sela-sela suara statis itu, ia mendengar sesuatu. Melodi yang sangat ia kenal. Melodi lembut dan fales dari kotak musik di kamar anak-anak itu. Suara itu terdengar samar, seolah datang dari stasiun radio yang sangat jauh, lalu hilang lagi ditelan suara gemerisik. Rian mematikan radio dengan kasar. Tangannya mencengkram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Mereka mengikutinya. Entah bagaimana mereka mengikutinya. Ia terus melaju, matanya terpaku pada jalan di depannya. Saat melewati sebuah tikungan tajam, lampu mobilnya menyorot sesuatu di pinggir jalan. Seorang wanita berdiri di sana, membelakanginya. Ia mengenakan gaun putih kusam yang sama. Rambut hitamnya tergerai panjang. Jantung Rian serasa berhenti berdetak. Itu dia, bagaimana mungkin? Ia menginjak gas lebih dalam, melewati sosok itu dengan cepat. Saat melintas, ia melirik ke kaca spion. Sosok wanita itu kini menghadap ke arahnya. Kepalanya terkulai ke samping dengan sudut yang tidak wajar. Dan ia sedang tersenyum. Sebuah senyuman lebar yang mengerikan di wajahnya yang pucat. Rian berteriak panik. Ia tidak lagi peduli dengan jalanan yang licin atau kabut yang tebal. Ia hanya ingin lari. Tapi terornya belum selesai. Saat ia melihat ke kursi penumpang di sebelahnya, ia melihatnya. Untuk sesaat, hanya sepersekian detik, sosok anak perempuan pucat itu duduk di sana, menatapnya dengan mata kosong. Lalu ia lenyap. Mobil Rian oleng. Ia membanting setir ke kiri lalu ke kanan, mencoba mengendalikan kendaraannya. Ban mobil berdecit di aspal yang basah dan ia akhirnya berhasil menstabilkan lajunya. Napasnya terengah-engah, matanya liar memindai setiap sudut mobil. Kosong, tidak ada siapapun. Tapi aroma aneh kini memenuhi mobilnya. Aroma bunga melati yang sangat pekat dicampur dengan bau tanah basah yang anyir. Rasa takutnya mencapai tingkat yang belum pernah ia rasakan seumur hidup. Ia tidak berhalusinasi, ini nyata. Ia sedang diteror oleh arwah penasaran dari villa itu. Setelah perjalanan yang terasa seperti selamanya, ia akhirnya melihat cahaya lampu dari jalan utama. Perasaan lega yang luar biasa membanjirinya. Begitu mobilnya menyentuh aspal jalan raya yang lebih lebar, ia merasa seolah baru saja keluar dari dimensi lain. Ia tidak berhenti. Ia terus mengemudi sepanjang malam, menjauhi Bogor, menjauhi perbukitan itu, kembali ke Jakarta. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Keesokan harinya, Rian menelepon temannya. Suaranya serak dan panik. Ia menceritakan semua yang dialaminya, dari suara-suara aneh, kuda goyang, hingga penampakan wanita dan anak kecil itu. Temannya terdiam cukup lama di seberang telepon. "Yan, gue minta maaf," kata temannya akhirnya. Suaranya terdengar penuh penyesalan. "Villa itu punya sejarah kelam." Temannya kemudian menceritakan kisah yang diturunkan di keluarganya. Puluhan tahun yang lalu, di masa kolonial, villa itu dimiliki oleh seorang pejabat Belanda yang kejam bernama Tuan van der Meer.
Ia memiliki seorang istri yang cantik dan seorang putri kecil yang sangat ia sayangi. Namun di balik citra keluarga harmonis, Tuan Van der Meer memiliki hubungan gelap dengan salah satu pelayan pribumi di villa itu. Singkat cerita, sang pelayan hamil. Ketika istri Van der Meer mengetahui hal itu, ia murka. Dalam puncak kemarahannya, ia menuduh pelayan itu menggunakan ilmu hitam untuk menggoda suaminya. Untuk menutupi aibnya, Tuan Van der Meer membiarkan istrinya menghukum pelayan itu. Pelayan malang itu disiksa dengan kejam di kamar pelayan di sebelah dapur hingga akhirnya meninggal. Namun sebelum meninggal, ia mengutuk keluarga itu. Beberapa bulan kemudian, tragedi menimpa. Putri kecil Van der Meer yang sedang bermain di lantai atas tiba-tiba jatuh dari balkon kamar dan tewas seketika. Hancur oleh kesedihan dan rasa bersalah, Nyonya Van der Meer menjadi gila. Ia akan menghabiskan hari-harinya menangis, memanggil-manggil nama putrinya. Suatu malam, ia mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengerikan, menggantung diri di kamar tidurnya. Arwahnya yang tidak terima kehilangan anaknya, konon masih terus mencari sang putri di villa itu. Sementara arwah sang putri kecil terjebak di antara dunia, terkadang menampakkan diri mencari ibunya. Dan pelayan itu? Tanya Rian, suaranya bergetar. Tidak ada yang tahu di mana dia dikuburkan, jawab temannya. Kata orang, jasadnya dibuang begitu saja di suatu tempat di halaman villa. Rian menutup telepon. Semuanya menjadi masuk akal. Wanita yang menangis itu adalah Nyonya Van der Meer. Anak kecil itu adalah putrinya. Dan bayangan hitam yang melintas, mungkin itu adalah arwah sang pelayan yang penuh dendam. Pertanyaan wanita itu dalam bahasa Belanda, "Waar is mijn kind?" Di mana anakku? Rasa takut Rian kini berubah menjadi kengerian yang mendalam saat ia menyadari sesuatu. Ia bukan hanya sekedar diganggu, ia mungkin telah membawa sesuatu bersamanya. Kembali ke Jakarta tidak memberikan ketenangan yang Rian harapkan. Sebaliknya, itu adalah awal dari babak baru teror yang lebih personal dan menakutkan. Ia berpikir dengan meninggalkan villa kembang sepatu, ia akan meninggalkan para arwah itu di belakang. Ia salah besar. Malam pertama di kamar kosnya, ia terbangun sekitar pukul 3 pagi oleh suara yang familiar. Suara isak tangis tertahan seorang wanita. Suara itu tidak datang dari luar jendela atau dari kamar sebelah. Suara itu terasa sangat dekat, seolah berasal dari sudut kamarnya yang paling gelap. Ia tidak berani membuka mata. Ia hanya berbaring kaku, merasakan hawa dingin yang sama seperti yang ia rasakan di villa, kini menyelimuti kamarnya yang sempit. Gangguan itu terus berlanjut setiap malam. Terkadang ia mendengar suara langkah kaki kecil berlari di koridor luar kamarnya, diikuti cekikikan pelan. Suatu kali saat ia sedang mandi, ia melihat tulisan yang terbentuk dari uap di cermin kamar mandinya. Tulisan itu buram dan tidak jelas, tapi ia yakin itu bukan bahasa Indonesia. Saat ia mengusap cermin, tulisan itu hilang. Benda-benda di kamarnya mulai bergerak sendiri. Pena menggelinding dari meja tanpa sebab. Pintu lemari terbuka dengan pelan dan laptopnya yang sedang dalam mode tidur tiba-tiba menyala, menampilkan layar kosong. Puncaknya adalah ketika ia sedang bekerja larut malam mencoba menyelesaikan proyeknya yang terbengkalai. Tiba-tiba dari speaker laptopnya yang mati terdengar melodi kotak musik itu. Jelas dan nyaring, seolah-olah kotak musik itu ada di sana, di sebelahnya. Rian menjadi paranoid. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan tidak bisa berkonsentrasi. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat, tubuhnya kurus, dan tatapannya selalu kosong dan penuh ketakutan. Teman-teman di kantornya mulai menjauh, menganggapnya aneh dan sedikit tidak waras.
Ia mencoba menjelaskan, tapi siapa yang akan percaya cerita tentang villa berhantu yang arwahnya mengikutinya pulang? Ia mulai melihat mereka bahkan di siang hari. Sekilas bayangan wanita bergaun putih di keramaian stasiun kereta. Sosok anak kecil yang berdiri di seberang jalan menatapnya, lalu lenyap saat sebuah bus melintas. Mereka tidak lagi terikat pada kegelapan malam. Mereka ada di mana-mana, selalu di sudut pandangannya, pengingat abadi dari 3 malam yang ia habiskan di Villa Kembang Sepatu. Suatu sore, saat ia putus asa, ia menemukan sebuah benda di dalam tas kerjanya yang belum sempat ia bongkar sejak kembali dari villa. Benda itu terbungkus sapu tangan tua. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Itu adalah kotak musik perak yang ia temukan di bawah tempat tidur di kamar anak-anak. Ia tidak ingat pernah mengambilnya. Ia yakin sekali telah meletakkannya kembali di atas meja rias. Saat itulah ia sadar, kotak musik inilah penghubungnya. Benda inilah yang menjadi jangkar bagi arwah-arwah itu untuk mengikutinya. Mungkin saat ia menyentuhnya, ia secara tidak sengaja telah menciptakan ikatan. Putus asa, Rian mencari bantuan. Ia menemui seorang orang pintar yang direkomendasikan oleh seorang kerabat jauh. Pria tua itu menatap Rian dengan tatapan tajam, seolah bisa melihat bayangan tak kasat mata yang menempel di pundaknya. Kamu membawa pulang sesuatu yang bukan milikmu, Nak. Kamu membawa pulang kesedihan mereka. Pria tua itu menjelaskan bahwa arwah Nyonya Van der Meer dalam kegilaannya mencari sang putri, melihat Rian sebagai sosok yang mungkin bisa membantunya. Sementara arwah sang putri yang kesepian merasa terikat pada Rian yang telah menemukan mainan kesayangannya. Mereka tidak bermaksud jahat dalam artian ingin membunuh, tetapi kehadiran mereka yang penuh energi negatif perlahan-lahan menggerogoti jiwa dan kewarasan Rian. Mereka ingin Rian kembali ke villa itu dan menyelesaikan sesuatu. Satu-satunya cara untuk memutus ikatan itu, kata pria tua itu, adalah mengembalikan kotak musik itu ke tempat semula. Kembali ke Villa Kembang Sepatu. Mendengar itu, Rian merasa dunianya runtuh. Kembali ke tempat itu adalah hal terakhir yang ingin ia lakukan. Ia lebih baik mati daripada harus menginjakkan kakinya di halaman villa itu lagi. Tapi setiap malam, teror semakin menjadi-jadi. Ia mulai mendengar bisikan wanita itu di telinganya saat ia mencoba tidur. Where is Menkin? Pertanyaan yang sama diulang-ulang seperti kaset rusak. Proyeknya hancur, karirnya di ujung tanduk, hidupnya berantakan. Rian kini hanyalah cangkang dari dirinya yang dulu. Ia terjebak dalam lingkaran setan. Terlalu takut untuk kembali, namun terlalu tersiksa untuk tetap diam. Kisah Rian tidak memiliki akhir yang bahagia. Tidak ada penyelesaian yang memuaskan. Ia tidak pernah kembali ke Villa Kembang Sepatu. Ia terlalu takut. Terakhir kali temannya mendengar kabar, Rian sudah berhenti dari pekerjaannya dan pindah ke kota lain, mencoba lari dari sesuatu yang tidak bisa ia tinggalkan. Tidak ada yang tahu di mana Rian sekarang. Mungkin ia berhasil menemukan kedamaian, atau mungkin bahkan sampai hari ini di kamarnya yang baru, di kota yang baru, ia masih ditemani oleh 2 sosok dari masa lalu. Sosok seorang ibu yang putus asa mencari anaknya, dan sosok seorang anak perempuan pucat yang hanya ingin memainkan kotak musiknya. Mereka masih menunggunya untuk membawa mereka pulang. Jadi,
Gimana gengs? Cerita Rian tadi ngajarin kita satu hal penting. Kalau kalian datang ke tempat baru, apalagi yang punya sejarah kelam, jangan pernah mengambil apapun. Kalian mungkin tidak hanya membawa pulang sebuah benda, tapi juga membawa pulang pemiliknya. Sampai sekarang, Villa Kembang Sepatu masih berdiri di sana, sunyi, menyimpan tragedi keluarganya. Dan mungkin saja mereka masih menunggu Rian atau siapapun yang berani masuk ke dalamnya. Gue harap cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semua untuk selalu menghormati tempat yang kita datangi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan cerita-cerita mencekam lainnya. Sampai jumpa di malam mencekam berikutnya. Tetap waspada.